Pernah nggak disiksa gini, diikat di bawah kolong meja, Iya, terus baju dibuka, celana dibuka pakai kolor doang, terus ditaburin gula sama kelapa. Pernah nggak? Nggak pernah kan? Juve Bara 2003 saya nonton nih, lagi nonton jalan babak pertama selesai masih aman, babak kedua kakek saya bangun. oh. Apa yang dia lakukan? Menuju ke area TV, pegang colokannya, dilingkar di tangan, diputus, pak depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mata Hati TV dimanapun berada, kembali lagi di program Ramadan Mata Hati tahun 2025 dalam program Telaga atau tentang toleransi dan keberagaman. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani teman saya Fahmi, dan juga kita sudah kedatangan tamu yang ini menjadi tamu yang banyak diminta juga oleh pemirsa Mata Hati TV untuk kita undang di Mata Hati TV ini. Dan sudah hadir bersama kita Bang Mamat Alkatiri. Halo Bang, alhamdulillah. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Sehat, Gimana kabar, Bang Mamat? sehat dan mulai haus ya. Segini ya. Puasa lancar. Alhamdulillah masih lancar. Sebentar lagi lah, nggak lama lagi kita ngopi-ngopi habis ini Bang. Oh iya. Ntar lagi kita Bang ngopi. Mamat Alkatiri, saya baca tapi Bang Mamat ini nama aslinya kalau tidak salah Muhammad Yusram Farid Alkatiri. Bang? Betul, betul sekali. Alkatirinya tuh apa sih, Bang? Marga. Marga apa? Marga Arab ya? Arab ya. Oh, ada Arab juga nih. Ada, Bang. tapi- Gimana ceritanya, Bang? Nenek moyangnya berbeda kan, jadi bentuknya begini. Kalau yang turun di sini Arabnya turun di sini, nenek moyangnya beda lagi. Arab turunan ke berapa nih? Kira kita mau tahu. Oh, saya nggak tahu tuh, udah nggak tahu yang gitu-gitu turunan ke berapa. Saya aja cuma hafalnya sampai ke bapaknya kakek, udah nggak tahu lagi di atas itu Uyut, uyut ada ya? apa tuh, Iya. nggak ngerti. Oh, jadi Alkatiri itu marga dari Alkatiri Uyut. marga, hah? Uyut ya, dari Uyut ya. Iya, Bapaknya kakek iya, kan? dari atasnya lagi Iya, dari bahkan. atas Ya, lagi. tapi mulai di kakek aku itu kayaknya lebih apa namanya, nama depan, nama bapak, langsung gitu aja. Oh. Ya Alkatirinya itu di dalam rumah doang gitu, kita nggak bawa keluar sebenarnya karena di KTP gitu udah ya misalnya kayak kakek itu Beder Ahmad, Beder namanya Ahmad ya bin Ahmad kan langsung aja. Bapak Farid bin Beder, udah turun gitu sama kayak saya juga gitu, Muhammad bin Farid udah gitu. Oh, berarti juga. khusus yang cowok-cowok aja atau Enggak. ada panggilan Yang- khusus untuk yang perempuannya? Yang cewek juga. Wah, Alkatiri juga pakai Alkatiri juga. Iya, tapi dalam rumah aja di Oh, akta iya, iya. kelahiran Di akta gitu. nggak ada ya? Enggak. Oh. Dari kakek tuh mulai hilangin tuh, tapi di atasnya ada. Sama Iya, kayak inilah, kayak Batak itu kan nggak semua marganya dicantumkan di nama ya. Iya. Ya misalkan ada marga Sinaga, ya itu belum tentu dicantumkan di KTP. Tapi dia punya marga gitu Iya, kan. iya. Abang juga sama Alkatiri itu nggak tercantum di KTP ya? Tapi Alkatiri yang lain tercantum di KTP ya. Abang nggak? Di saya sama yang keluarga bapak ini Di rumah? Ini enggak. Untuk Gitu. panggilan di dalam rumah atau dalam keluarga aja ya? Iya, kita tuh udah tahu aja ini mah Iya, keluarga Alkatiri ngapain dibawa keluar sih Iya, gitu. Oh iya. Jadi nama plus nama bapak sebenarnya. Iya, memang sunahnya juga begitu kan, nama ya Khalid bin Walid. Iya, kayak gitu. ada nama bapak lah di nama itu. Iya, nama satu pakai satu suku kata, Iya. terus kemudian Binnya. bin, terus nama bapak gitu Iya, kan, lebih gampang aja. Nah, dipanggil Mamat itu dari semenjak apa? Dari kakek juga, kakek Oh, yang. kakek. Jadi saya satu-satunya yang dinamain sama kakek, mama lengkap plus nama panggilan. Nama panggilannya Mamat karena setahu saya karena waktu itu sempat dibilang karena kakek itu sering di Depok kan. Oh gitu. Iya, jadi dari dulunya tuh emang emang Depok. suka bolak-balik Depok Maluku dulu gitu. Emang orang Maluku, cuma bolak-baliknya Depok. Nah, dan sering di perkumpulan Betawi kalau yang pakai nama Muhammad panggilannya Mama. Mama. Itu makanya Iya, iya. kita sering ngobrol Iya, ya. makanya. Pas mau ngundang Emang Bang gitu. Mamat ini kok dapat nama panggilan Betawi Mamat, banget ini. iya. Sedangkan kan asal lahir Bang Mamat ini ada dua versi juga sih. Ada yang bilang lahir di Ambon,
Lahir di Ambon. Ada yang bilang lahir di Fakfak. Enggak, lahir di Ambon. Di Ambon. Di Ambon. Nah. Proses menuju kelahiran di Fakfak, tapi nggak bisa dikeluarkan. Harus ke tempat yang fasilitasnya lebih maju lah. Kebetulan ada kapal, ya udah dibawa ke Ambon. Kalau kapal itu menuju ke Sorong misalnya, Ya, di Sorong lahir di lahir. Sorong. Karena sepupu saya begitu. Oke. Iya. Nggak bisa melahirkan di Fakfak, dia udah nggak bisa sama sekali. Oke, harus naik biar sesar di Sorong. Di kapal lahirnya. Malah normal. Malah normal. Emang fasilitas aja sih. Fasilitas. Untuk mendeteksi ini harus apa. Malah normal. Aksanya kita lihat dulu tuh. Ini Iya. perairan mana nih? Iya, dia KTP-nya kan kapal. Aktanya akta kapal. Jadi akta naik kapal kapal. gratis. Naik kapal PLD itu tunjukin aja akta lahir kapal. Gratis. Gratis. Seumur hidup tuh. Ini kayak ada kasus yang lahiran di Di pesawat. Pesawat Di ya? pesawat ada. Oh, itu boleh juga? Ada, itu Maksudnya gratis. akhirnya gratis ya? Gratis. Dia di salah satu maskapai dia lahir Iya. di situ. Benar, naik pesawat itu gratis. Oh, Tapi nama maskapai itu tercantum jadi nama dia. dia juga nama dia itu berdasarkan nama kapal Rinjani kan dulu KM Ada ya? Rinjani. Dicantumin. Emang kapal itu nama panggilannya, tapi nama lengkapnya itu pakai nama dokter yang lahirin ibunya itu, yang bantu lahirin Iya, ibunya. ini unik nih. Jadi pakai nama dokter. Emang di Fakfak itu banyak yang lahir di mana, padahal itu karena sulit aja lah. Artinya kekurangan keterbatasan fasilitas di Betul, sana sehingga betul. harus didorong, ada yang ke Ambon, Ada yang ke Sorong gitu gitu ya. Karena kapal itu rute kayak Fakfak dia cuma pilihannya ke Ambon atau ke Sorong gitu. Kalau yang arah Papua dia ke Sorong, kalau arah balik ke Jawa di Ambon dulu pelabuhan pertamanya. Oke. Nah, Nah, Kakek itu ini apa? Betawi kakek. enggak, Al-Ghati Arab juga. Arab Cuma juga. aktivitasnya Tapi sering ada sini. ya? saya nggak tahu kenapa jadi keluarga kakek itu kan dari Maluku sana kan, Maluku pedalaman lah, malah pelosok juga gitu. Nama kampungnya tuh Tehoro, makanya nggak tahu kan bahkan. Nah itu saudara-saudaranya 2 orang kakek sama itu tuh pada akhirnya merantau di sini. Oh. Ya di sana mereka punya kebun cengkeh apa gitu-gitu, jualnya kan di sini gitu. Iya. Sehingga di sini tuh butuh gudang, butuh tempat untuk singgah gitu. Nah makanya bokap juga dari kuliah udah di Jakarta. Oh, supply itu tadi tuh ya. Iya, tante juga kuliah di Jakarta. Rempah-rempah ya? Kakek meninggal juga di Jakarta, nenek meninggal juga di Jakarta. Tapi rumah tua mereka itu di sana. Iya. Rumah asal usul mereka itu di sana. Cuma karena di sini tuh berdagang dulu, bawa hasil dari sana, dijual di sini, bla bla bla. Terus kemudian semuanya terbuka kan. Jadi kadang-kadang 3 bulan di sini, balik lagi, sisanya di sana. Udah panen lagi, gimana caranya ke Jakarta lagi. Nah makanya di Depok Kelapa II itu rumah kakek semua itu. Berapa udah dibagi anak-anak aja. Gitu. Berarti Ya, makanya- saudagar ya. Background keluarga Bang Mamat nih pengusaha ya. Dari Pedagang iya, lah ya, pedagang dari kakek iya, bapak ya. Dari bapak iya, karena Menarik. Karena jalur Arab mungkin ya. Arab tuh kan terkenal dulu tuh iya perdagangannya. mungkin ya. Ada faktor di situ Punya mungkin. toko juga gitu-gitu. Kalau dari bapak ya, karena aku kecilnya kan di lingkungan keluarga mama. Lingkungan keluarga nyokap itu Al-Katiri juga, tapi beda versi lagi nih. Ini Oh, gitu. Al-Katiri Papua nih. Jadi satu Al-Katiri Maluku, satu Al-Katiri Papua gitu. Tapi sama-sama Al-Katiri. Sama-sama Al-Katiri. Nenek moyangnya beda. Oh, ini juga. Kan turun nikah sama orang Maluku, ini turun nikah sama orang Papua, udah gitu aja. Bang Mamat berarti lahir di Ambon. Punya background keluarga yang pedagang. Betul. Nah, kalau coba diceritakan sedikit Bang, masa kecilnya gimana nih Bang? Punya bapak pengusaha ini segala macam. Iya, sebenarnya yang pengusaha Kehidupan itu kan kakek. Saya kakek, umur 1 ya. tahun, kakek meninggal tuh di rel UI. UI Depok. Ya, jatuh doang kena angin kereta, jatuh. Ini versi bokap ya, maksudnya bokap sama nyokap ceritain lah. Kena angin di rel UI situ, mau ngantar tante saya pergi ke kampus, akhirnya jatuh ya udah jatuh, mungkin ada apa penyumbatan atau apa, meninggal lah intinya. Nah itu, jadi itu tuh mulai nggak berjalan sebenarnya bisnis cengkeh, terus kemudian hasil bumi lah, semua ya, hasil laut juga, kopra apa kelapa itu, terus ikan-ikanan dan lain sebagainya, toko juga. Itu tuh dikelola sama nenek pada akhirnya kan di sana. Nah ya namanya wanita selama ini yang kelola adalah kakek, tiba-tiba harus mengelola, jadinya berantakan lah.
Karena memang bukan Manajemennya. basic pedagang. Nenek Sesuai bukan. lagi ya, Betul, manajemennya. nenek itu bukan basic pedagang gitu. Lebih suka ngasih orang dibandingkan dijual. Ya kalau lewat aja udah lihat, aduh kasihan ya. Kasihan, kasih. Iya. Ambil di gudang tuh beras 1 karung kasih ibu itu gitu. Wah gitu-gitu terus. Gitu. Kalau ada yang beli kurang 1.000, kurang 10.000. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku sampai hafal tuh nenek tuh. Nah gitu, tapi kan waktu kecil pada akhirnya aku itu hidupnya di Fakfak. Balik ke Fakfak lagi. Balik ke Fakfak. Jadi besarnya itu di Fakfak karena pendidikan. Oke. Karena dibandingkan Fakfak dengan ini tempatnya bokap itu kan geser namanya Pulau Terapung geser itu kecil. Kita jalan sehari bisa 6 kali juga habis itu. Iya, Saya iya, putar. iya, iya. Anak kecil Secara ya? pendidikan masih lebih oke Fakfak. Secara fasilitas kesehatan masih lebih oke Fakfak. Nah, oke. jadi ya udah di sana gitu. Nah, di Fakfak dari umur TK bahkan TK masuk SD kelas 1 sampai SMA. Oh, sampai SMA tuh di Fakfak. Iya, sebelum itu kan bolak-balik doang tuh. Iya. Fakfak kadang-kadang ke sini, kadang-kadang itu. Nah, tapi menetapnya pada akhirnya kalau udah masuk usia sekolah, menetapnya di Fakfak. Sampai SMA tuh ya. Sampai selesai. Sampai selesai. Sampai SMA terus kemudian kuliahnya di Jogja. Jadi kecilnya di lingkungan Di Fakfak Fakfak. justru. Di Fakfak itu berbeda lagi nih secara kultur. Kalau ini kan pedagang. Kulturnya gimana? Kalau di Iya, Fakfak iya, tuh iya. gimana? Ini pedagang. Kalau ini kan kakek saya pedagang. Kalau yang di sini hidup dengan kakek yang veteran perang. Berbeda. Emang tentara pembebasan Irian Barat dulu. Iya. Yang udah sering masuk keluar penjara Belanda gitu-gitu. Iya, iya, Penghargaannya dari Kodim banyak gitu-gitu. Jadi kerasnya Keras ya lah didikannya. kelihatan lah gitu. Didikan keras hidupnya itu di Fakfak. Iya, nah dan lebih serabutan bukan pedagang. Jadi bisa perbaiki listrik bisa, Apapun, apapun bisa. Palu gada. Apapun bisa gitu. Ini kakek yang dari ibu. Iya. Yang pedagang itu dari bapak tadi ya. Dari bapak yang secara ekonomi itu oke banget, kaya lah bisa saya bilang kaya itu dari bapak. Tetapi saya hidup di lingkungan keluarganya ibu, yang dimana yang kayak tadi saya bilang apapun serabutan kita juga. Aku masih ingat di Fakfak itu masih numpang sama ponakannya kakek, jadi sepupunya nyokap. Iya. Mereka punya 2 rumah, yang satu rumahnya kita tinggal situ sampai kakek pelan-pelan bisa bangun rumah. Yang pada akhirnya kita tinggal sampai sekarang tuh. Iya. Ya udah tinggal di situ. Nah, kalau ini apa namanya? Berarti kan banyak juga sebetulnya apa ya? Faktor pola didik gitu kan. Oh, iya. Atau nilai atau prinsip yang Wah, iya. walaupun keras ya didikan. Iya. Oh, keras nih militer ini kan. Iya. Kira-kira apa nih, Bang? Apa yang namanya value-nya apa? Nilai yang ditanamkan tuh apa, Bang? Sama Nggak bisa kakek? pikir value ya, waktu itu cuma bisa nangis doang ya. Disiksa. Udah benar-benar nggak ada kayak nggak ada orang tua, padahal orang tua lihat tapi udah lanjut aja, nggak apa-apa. Maksudnya orang tua juga percayakan ke Cara Kakek. didik. karena ibu aku biar bagaimanapun mengidolai lah, itu bapaknya kan. Jadi percaya banget dengan didikan kerasnya militer ini. Sementara di keluarganya bokap, saya tuh cucu tersayang gitu loh. Cucu yang tersayang banget, yang misalnya panen jambu gitu di dekat rumah. Nggak boleh ada orang lain makan sebelum ini sampai di Fakfak buat mamat gitu-gitu. Bahkan sampai yang saya udah SMA aja itu kursi sekecil-kecil saya itu nggak boleh sepopuler duduk gitu. Padahal kan saya udah nggak bisa duduk sini. Iya. Nah, sementara di sini Keras tuh ya. Kebalik. kayaknya memang nyokap lebih memilih untuk nggak bisa nih maman kalau ada di lingkungan ini, Bapak. lingkungan yang bapak akan manja dan lain sebagainya gitu, harus ke sana. Di sana tuh udah Berapa bersaudara? Ada. Bang Mamat berapa? tunggal. Oh, tunggal. Tunggal karena Satu-satunya ya? saya SD tuh nyokap sama bokap pisah pada akhirnya. Bokap ada sakit lah, skizo dikit lah gitu, ada gangguan dikit. Ya itulah, kaya tapi ada gangguan, yang bingung juga ya. Oh, berarti anak tunggal ya, Bang? Anak tunggal. Jadi ya udah benar-benar itu terpisah. Jadi saya kadang kalau libur baru datang sini. Hidup saya udah fak-fak semua. Makanya kalau nilai tuh kayak bodo amat, mau tunggal nggak peduli. Iya. Oh gitu ya. Iya. Pernah nggak disiksa gini, diikat di bawah kolong meja, Iya terus. baju dibuka, celana dibuka pakai kolor doang, terus ditaburin gula sama kelapa. Pernah nggak? Nggak pernah kan?
Itu semut tuh tiba-tiba datang dari segala penjuru. Sumpah, ini gula sama kelapa. Diserut. Itu kenapa? Kita nggak bisa apa-apa, cuma gini doang. Itu masuk ke sini. Udah nggak parah bisa. Parah. Sebabnya apa itu? Sebabnya apa? Sebabnya aku mau cukur alis gini. Oh, skin ya? Iya, Iya. alis gini. Di sekolah pulang kok ada yang beda ya? Oh, alis, Pak. Pukul dulu, masuk ke bawah. Oh gitu, kayak akuarium tuh cuci nggak bersih. Coba lihat mana cuci. Terus kayak suara setting dikit, udah dilipat saya ditaruh dalam akuarium gitu. Kakek militer. Ini bekas perang ya. Belanda lagi ya. Belanda sama Jepang lagi ya. Jadi udah ini aja, udah apa namanya, udah terbiasa. Tapi iya yang banyak pelajaran gitu. Ya sebenarnya kan tergantung kita ya. Ketika di momen itu tuh kayak menganggap aduh saya disiksa atau mau menganggapnya bahwa ini banyak pelajaran. Karena nggak mungkin mereka nggak sayang pasti Disiplin mereka sayang. pasti ya kan. Nah, tapi jadinya disiplin. nah, tapi ada bedanya jadi nggak disiplin. Oh, jadi nggak disiplin. Iya, karena kan ketika misalnya kayak kuliah merasa bebas tuh. Merasa kayak bisa tidur sampai kapan aja nih. Iya. Santai, apalagi Jogja lah slow. Ya kan. Ya, jadinya nggak disiplin. Terus dulu kayak misalnya nyokap kayak Senin sampai Sabtu udah disiksa nih. Minggu tuh free time. Nah, sebenarnya nggak boleh ada free time itu sih. Karena free time saya nggak apa-apa udah, karena selama ini saya udah bangun jam 9, jam 10 nggak apa-apa deh. Di minggu karena biar bagaimanapun ibu tuh ada perasaan. Ini anakku satu-satunya gitu. Iya. Padahal nggak boleh sebenarnya free time. Harusnya Senin sampai Minggu kalau bisa disiplin. Jadi nggak ada waktu kayak kita merasakan enaknya bangun jam 9, jam 10. Berasa gini nyantai ya. Nyantai, rasanya, main gitu kemana gitu. Nggak ada batasan waktu, kita nggak mikir waktu gitu. Apalagi waktu kuliah kan, jarak jauh ya kan. Iya. Terus hidup ya terserah kita di Jogja kan. Iya, jadinya pakainya kayak hari Minggu terus. Di Jogja kayak hari Minggu terus. Ini sebetulnya persis ya mungkin seperti anak pesantren lah. Pesantren itu kan ketat, Pak. Iya. Dulu aku sama Fahmi ini pesantren juga gitu kan. Kita setiap hari ada aturan ya kan yang harus ditaati gitu. Nggak pakai bahasa aja dihukum gitu. Bahasa Arab dan Inggris gitu kan. Begitu keluar tuh rasanya bebas nih gitu kan. Mungkin sama kayak didikan apa namanya Bang Mamat. Malas-malas juga tuh. Pas udah keluar tuh ada agak malas-malasnya gitu kan. Yang tadinya bangun jam 4 subuh. Wah, jam bisa 5. lewat tuh. Bisa lewat di rumah. Bisa lewat tuh. Iya. Nah, misalnya kayak apa namanya, kayak di hari-hari biasa ya. Hari biasa itu nyokap tuh ya selalu ada sisi berbeda. Dia membiarkan kakek untuk misalnya kakek mau marah, tante mau marah, nenek mau marah, nggak apa-apa. Mamat itu anak semuanya gitu. Nggak ada tersinggung-tersinggungnya atau apa kayak anak saya kok digituin. Nggak ada. Tapi di satu sisi dia punya tetap perasaan ibu gitu loh. Itu tuh yang kita manfaatin kan kadang-kadang. Kadang-kadang kita manfaatin. Larinya gitu. ke ibu. Iya, kayak disiplin nih, nggak boleh ada tempelan-tempelan. Yang tempelan di kamar itu tempelan yang bermanfaat. Nama-nama menteri dulu tuh, kabinet, gotong royong, saya masih ingat tuh. Itu ada, terus kemudian kayak hafalan-hafalan agama lah. Islam itu ada semua tuh. Tapi kalau saya mau tanam ini poster bola nggak boleh. Sama kakek, sama kakek nggak boleh. Tapi orang tua berangkat, saya titip poster dibeliin. Berarti dia orang tua boleh dong. Nah, saya memanfaatkan itu karena orang tua saya boleh. Tak dirobek. Habis dirobek ya, Joko baru tinggal. Ya udah gitu. Nah itu yang kadang buat masih ada sisi gak disiplinnya. Karena kita tahu ada titik longgarnya lah. Gitu. Ada titik longgarnya di ibu. Gitu. Iya. Ibu walaupun mau marah mau apa santai gitu sebenarnya. Santai ya. Berarti kalau untuk apa namanya belajar soal agama nih dari mana sebenarnya Bang Mamat? Dari rumah lah, dari rumah. Dari semua ya. Jadi saya bahkan sebelum TK itu udah disuruh ngaji dulu yang di kampungnya bokap itu ngaji. Terus pas sampai ke fak-fak yang dicari pertama dulu itu adalah tempat ngaji. Gitu. Habis itu baru karena waktu itu saya masih 5 tahun antara TK dan SD itu tanggung kan. Iya. Saya belum nol kecil, mau langsung nol apa nih? Tapi SD bentar lagi. Akhirnya SD-nya itu ngikut dulu sama SD Yapis ya, sama pendidikan Islam. SD di situ wali kelasnya tante sendiri juga, cuma numpang gitu loh.
Iya. numpang di tahun itu karena umur nggak pas nih. Iya. Sebenarnya bisa naik kelas, tapi tante bilang nggak usah, tinggal aja. Akhirnya yang lain naik kelas, saya tinggal gitu. Di kelas 1 SD, baru habis itu penyesuaian umur masuk. Tapi yang pertama dicari karena umurnya masih gini, tempat ngaji Tempat dulu. ngaji. Oh, tempat ngaji. Tempat dulu ya. ngaji. Ini menarik. Tapi memang potret masyarakat di Fak-Fak tuh gimana sih, Bang? Iya. Soal keagamaannya di sana, soal Waduh. sosial itu dan lain sebagainya. Agak. Bang Muhammad kan sering nih ngomongin soal politik gitu. Iya. Tapi aku mau Bola lihat apalagi kan? Hah? Sering banget ngomong. Bola. Gua sering nonton kok. Anak pesantren juga bola juga ya. Dilarang. Wah, dulu kita kalau di pesantren kan nggak boleh ada TV, Bang. Iya. Setiap hari tuh koran. Jadi setiap hari titip di tukang roti, Iya, buat koran bola, baca bareng. Baca bola. Baca bareng. Karena nggak ada TV. Tapi sesuka itu kita sama sepak bola. Saya tuh masih ingat 2003. Final Champion Juve lawan Milan kan. Saya Juve banget kan. Jupe parah. Juve Barah 2003 saya nonton nih. Lagi nonton jalan, babak pertama selesai masih aman. Babak kedua kakek saya bangun. Oh. Apa yang dia lakukan? Menuju ke area TV, pegang colokannya, dilingkar di tangan, diputus pak depan saya. Dan itu saya coba melihat TV mati, colokan putus kan, maksudnya orang lain masih ada nonton juga nanti malam. Beliau sendiri suka nonton berita. Maksudnya kenapa diputus nih colokannya? Colokan nanti TV. repot sendiri ya. Kabel TV itu kabel TV itu diputus, pak. Udah langsung masuk tak. Itu saya tuh nggak bisa tidur karena penasaran skor gimana. Itu 0-0 kan, masih 0-0. Sampai besokannya saya baru tahu tuh Juve kalah, aduh penalti. Iya. Kulempar tuh telepon. Jadi dalam satu hari gara-gara bola, TV rusak, telepon rusak. Ada 2 elektronik rusak loh ya. Iya. Aku sebenarnya nggak sengaja sih pukul kayak botol gitu, kayak kesel Juve kalah. Aku nggak sempat nonton. Iya. Kayak berasa punya perasaan kayak seandainya kalau saya nonton menang ini. Iya, iya. Iya nggak sih? Iya, benar. Pasti gitu. Nah itu akhirnya pukul botol kena teleponnya rusak jatuh. Ya. Tapi kalau tadi bahas agama ya, di Fak-Fak itu cukup unik tapi sebenarnya gimana ya? Saya kemarin baru aja nih ya sebagai gambaran ya. Saya itu baru aja komentar Instagram temanku di DM. Di DM, dia sekarang anggota DPRD. Dia teman baik, teman sangat di Fak-Fak. Dia kemarin terpilih kan, anggota DPRD di Sada. Terus kemudian dia lagi foto dia sama PP Muhammadiyah Fak-Fak. Oke. Dia mendeklarasikan dirinya PP Muhammadiyah. Sementara kan ini temanku dari kecil ya. Iya. Aku masih oke, nggak apa-apa nih gitu. Terus kemudian besoknya dia ada postingan berjanji maulid gitu. Terus aku bayangkan hanya ada di Fak-Fak. Ini tuh bukan soal. Dia Muhammadiyah tapi dia maulid berjanji. Aku sampai komen. Wih, Muhammadiyah bagaimana nih masih maulid dari ini. Terus santai aja bro. Gitu doang. Kayak Unik ya. iya, tahlilan juga. Sebenarnya asik Tapi dia beragam. Muhammadiyah, kakek dia itu juga orang awal-awal Muhammadiyah di Papua bahkan. Oh, oke. Tapi saya tahu keluarga ini keluarga yang tahlilan, keluarga yang maulid turunan, keluarga yang baca berjanji, ada hataman ngapain, yang NU banget tuh keluar. Itu tapi mereka Muhammadiyah gimana? Itulah gambaran Itu bagaimana kehidupan beragama di Beragama, Justru malah menarik gitu ya. Artinya Menarik. apa sisi toleransinya tinggi, kemudian perbedaan nggak sekaku di kota-kota lain gitu. Nggak sekaku, nggak sekaku. sebetulnya. Justru saya merasa kaku itu ketika saya hijrah ke Jakarta gitu. Baru melihat berita, melihat potret lah kehidupan gitu-gitu. Baru ternyata tempat saya di sana tuh lebih nyaman banget. Kita nggak ada misalnya nih, taruhlah Natal ya. Oke. Kita nggak ada perdebatan selamat Natal. Mengucapkan selamat Natal. Karena seingat saya kita nggak pernah mengucapkan selamat Natal. Yang kita lakukan adalah mengirim hadiah. Iya. Mengirim misalnya minuman kaleng atau apa. Kan itu nggak ada ucapan, tapi yang terima pun udah tahu. Oh ini mereka Iya. Seingat saya kita nggak pernah, saya nggak pernah ataupun Bapak Tiri ya kan nyokap nikah lagi pada akhirnya nikah.
itu tuh selalu ke rumah misalnya ke apa namanya tetangga atau apa tuh Iya. cuma kayak selamat Bob. Tidak ada kata Natalnya maksudnya, dan itu tidak ada menjadi masalah dari umat Kristianinya nggak pernah Iya. masalah, dari Iya, kita di juga Islam nggak juga. pernah ada perdebatan gitu loh. Iya, iya. Kenapa kok selamat? Perasaan kita sama-sama nggak bilang selamat ya, cuma Iya. kasih apa gitu Iya, doang udah. Jadi pun mereka pun menganggapnya itu udah ini, dan Lebaran juga, wah itu minuman kaleng Pak banyak banget dari yang bukan Islam. Iya, Iya. iya. Dari tetangga-tetangga atau dari kenalan rekanan lah yang non muslim gitu kan, banyak banget itu kasih ini. Karena Dan dulu gini, dulu tuh mungkin pas waktu kita usia-usia SD kalau nggak salah, itu kan beredar video pertempuran atau perang ini ya, perang masyarakat antar agama ya di Iya. Ambon kalau nggak salah. Oke. Nah, artinya kita simpulkan tuh daerah timur lah. Sehingga di masa kecil kita sudah mengkonsumsi gambaran seperti itu, nah, maka kita terbayang gitu Bang, kehidupan beragama di daerah timur tuh seperti apa. Tapi dijauh sama Bang Mamat justru malah Seasing senyaman. ini. Asing Iya, ini, benar. maksudnya kayak aku tuh betul-betul bingung Nah. bingung dan kaget lah dengan kehidupan, karena kelompok misalnya Salafiyah lah, kita Iya, taruh iya. Salafiyah gitu, itu banyak di Papua tapi biasa aja. Oke. Iya, iya. Maksudnya tidak ada direspon orang lain. Mungkin ada beberapa kayak yang kayak ngapain kalian gini. Dan itu perdebatan generasi. Jadi kalau di antara anak muda, ini mah duduk-duduk aja ini mah. Iya, iya, Iya. iya. Kalau misalnya kayak abang Salafi, saya apa gitu, saya NU atau apa gitu-gitu. Ini mah masih saling duduk gitu. Yang menjadi perdebatan itu dengan orang tua. Oh, Yang udah tua kan. Terus kemudian kan melihat pergerakan pemuda, kok ini kita dari dulu udah kayak begini. Biasa kan? Iya. Iya, iya, Kok iya. kalian rubah begini. Ketika kita kasih tahu sesuatu atau dalilnya atau apapun, mereka nggak bakal terima dong. Nggak terima. Iya. Kayak Allah, kau tahu apa sih? Iya. Kau tahu apa soal agama? Baru juga belajar. Iya. Saya udah lebih. Nah. Perdebatannya sampai di situ. Tapi kalau muda dan muda duduk bareng, enjoy ya. joy, nggak ada masalah orang. Iya, iya. Nggak ini. Bahkan dalam satu rumah ada di sepupu saya. Yang pertama kali saya ngaji di situ ya, di rumah sepupu ini. Itu tuh bapaknya dia itu yang kayak tadi Muhammadiyah, lebih tertarik dengan Muhammadiyah banget gitu. Tapi juga masih mendatangi, misalnya kayak ada undangan tahlilan di mana masih mendatangi. Masih mau datang. Masih mau datang gitu. Entah pada akhirnya niatnya apa, itu kan urusan masing-masing gitu. Di situ juga tinggal satu sepupu lagi, satu sepupunya dia ya. Kalau di aku udah om, karena kalau dari bapaknya dia tuh pangkat kakek saya, tapi kalau mamanya dia itu Iya. pangkat tantenya saya. Iya. Jadi udah beda nih. Nah itu jamaah tablik. Dia Oh. sendiri sepupu aku ini Salafi. Bayangkan coba. Oh, oke. Itu hidup di satu rumah, orang gak perang gitu. Gak perang itu. Biasa aja. Itu contoh dalam satu rumah. Biasa aja. Biasa aja ya. Beda. Karena sama-sama mengerti, yaudah. Dan ini juga nggak ada kayak misalnya Salafi tiba-tiba tegur, itu salah, jamaah tabligh jangan begini. Nggak ada tuh. Aku nggak, malah mereka ketawa-ketawa. Benar. Perginya di masjid sama, kita nggak ada istilah, oh ini masjid kunut nih. Iya. Masjid Muhammadiyah, masjid itu nggak ada. Nggak ada di sana Bang. Imam kunut, kita kunut. Imam nggak kunut, kita nggak kunut. Udah. Gimana imam Sesimpel aja? itu. Gimana imam? Karena wajibnya kita ngikutin imam. Nah itu perdebatan itu sebuah, Bang. Aku tuh baru merasa di sini. Di sini Nggak pernah ya? di sana. Di sana Oh, kadang di sini. nih imam Oke. misalnya di masjid yang dekat rumah itu Al Munawwarah namanya Kak. Masjid Al Munawwarah. Imamnya tuh biasanya ada dua, Bapak Abdurrahman Wajo sama satu lagi Usman Ali Idrus. Ini habaib ya. Ini lebih cenderung nggak kunut setahu aku. Karena ini om aku juga, guru ngaji aku juga gitu. Yang satunya lagi itu NU yang cenderung kunut gitu. Iya. Mereka dua imam dan wakil imam, bayangin. Bergantian. Terus masjid apa dong itu? Kalau di sini dicap masjid apa? kira-kira? Ya, benar-benar. Bergantian. Jadi Ya, ketika misalnya ada yang mau kunut, ya kunut aja. Kalau nggak kunut, udah beres. Nggak ada itu di perdebatan, makanya itu agak kaget, agak shock aja dengan kayak, hah? Gini ya? Perdebatan habaib, non habaib. Ya, ini ramai kemarin ya. Di sana, ya tuh. Bapak tiri saya itu Al-Hamid, marga habaib. Nah, Kakak tiri saya, kakak sambung ya, itu dua perempuan kan, satu laki-laki. Tiga-tiga Al-Hamid dong. Iya kan? Iya. Tiga-tiga Al-Hamid, bapaknya Al-Hamid. Gitu. Dua perempuan ini nikah sama Habib Syarifah kan mereka? Syarifah. Apakah nikah sama Habib? Enggak.
Oh. Emang bokap aku marah-marah? Enggak. Oh. Maksud aku kayak ini tuh semua hal yang baru ini ada memang yang kayak berpegangan pada gitu, tapi ya udah aja Iya, gitu. iya. Betul. Nggak sampai jadi sesuatu hal yang justru karena efek dari sini udah mulai tuh kemarin-kemarin tuh ada kayak obrolan di samping. Ya, walaupun orang tua lah duduk gitu. Wah, yang sana itu Wahabi tuh tadi itu begini. Ah, udah mulai nih, kita nggak asik nih. Tapi ini orang tua, dua ini orang tua. Mulai dulu nggak ada obrolan ini nih. Saya ingat aku dari aku ngaji di mana-mana MTQ, aku ikut MTQ juga kan di lingkungan itu. Nggak pernah ada obrolan golongan ataupun kelompok. Itu nggak pernah. Nah ini mulai ada nih. Kok istilah Wahabi ini baru ada? Kayaknya nggak semua juga paham deh. Gitu. Itu tuh baru ini, makanya aku, aduh ini efek dari Barat mulai ke area sana nih. Iya, betul. Itu nggak asik tuh. Artinya kalau Bang Mamat masuk Jakarta, di mana masa kecil Bang Mamat sampai remaja itu merasakan interaksi sosial keagamaan yang senyaman itu, serileks itu, nyampe katakanlah Jakarta gitu. Itu baru mungkin mendengar kok ada ya perdebatan antara kelompok ini dengan kelompok ini. Iya, jujur agak bingung. Makanya ada pertanyaan juga, ini masjid apa nih, gitu ya? Betul, iya. tapi saya bersyukur satu hal, apa mungkin karena di sana itu tidak masuknya organisasi secara cepat. Itu yang membuat tidak ada ego ini gitu loh. Iya. Semua itu punya masing-masing. Misalnya puasa itu kita udah tahu orang-orang bagian sebelah barat ya, orang sebagai baratnya fak-fak. Itu sering banget itu, misalnya pemerintah hari Senin, mereka tuh sebelumnya 3 hari udah puasa duluan. Udah mulai puasa. Karena mereka lihat pasang surut air laut. Ya urusan mereka. Ada juga tipikal yang ini mungkin baru dengar. Berakhirnya Ramadan itu dengan keluarnya zakat. Jadi ketika misalnya jam 2 siang di tanggal 30 atau 29 Ramadan abang keluarkan zakat, maka abang udah boleh berbuka. Oh gitu. Ada yang begitu. Itu ada di depan mata. Tapi emang kita debatin? Enggak. Itu memang udah tumbuh aja ya? Tumbuh aja. Emang debatin gitu. Iya memperingatkan. Kayaknya enggak deh. Tapi obrolan yang kalau anak muda, kayak, ya nggak bisa lah. Kan Ramadan. Ini zakat itu di urusan lain gitu. Bagusnya adalah ditaruh di ketika ini, dan kalau fitrah harus di menjelang di Ramadan kan. Sekalian tuh membersihkan zakat fitrah gitu. Nah itu, tapi itu bukan bagian menggugurkan deh gitu. Itu kalau anak mudanya gitu. Tapi kan kalau kita dan orang tua ini udah akan jadi perdebatan kusir kan. Yang mending nggak usah gitu. Sama anak mudanya kayak mulai pelan-pelan berubah juga. Mulai kayak nggak zakat, ya udah kalau mau kayak begitu sistemnya zakat dikeluarin di habis maghrib. Jadi mereka tetap berpuasa sampai habis maghrib. Betul. Iya kan? Tidak mengundang perdebatan juga. Iya, tidak mengundang perdebatan. Nah, itu pun dari mereka sendiri sebenarnya. Yang mulai berpikir, mulai diskusi, mulai terbuka. Kesadaran itu dari tapi mereka. coba kalau mereka dari awal datang, apa ini ajaran apa nih? Keras itu. Kena nggak? Betul. Mereka akan berubah, nggak bakal ada kesempatan berubah. Betul. Mereka akan mempertahankan juga, kan namanya defend. Iya. Orang menyerang ya mau nggak mau defend dong gitu. Defend itu dengan prinsipnya juga dia defend gitu. Egonya keluar kan. Tapi kalau diskusi yang santai ngalir, lama-lama kalau dia nyari tahu sendiri atau dia melihat ke orang lain beda sama ini ya gitu. Kenapa ya gini-gini, dicari tahu sendiri. Ya dia akan berubah sendiri karena dia yang dapat sendiri. Iya, betul. Udah jadi gak ada tuh, makanya ke Jakarta pusing. Pusing, ada kelompok itu ada ini. Oh, Arab itu ada ini sama ini. Oh, di sana perasaan Arab sama aja. Semua Arab sini sih. Oh gitu. Kalau dulu mungkin di Jakarta dan sekitarnya gitu, dulu tuh agak cerita dari orang tua Bang ya, itu mungkin agak kenceng di Muslim itu ya 2 organisasi lah gitu kan. Yang hari ini sangat mesra lah. Artinya hidup berdampingan, sangat damai lah. Kenapa? Karena ada satu kelompok baru yang dianggap ini pemikirannya jauh lebih ekstrim nih. Maka ini kelompok menjadi common enemy gitu. Bareng-bareng. Musuh bareng-bareng nih gitu. Satu aja sih kayaknya. yang matahari kayaknya enggak. Yang ini Yang matahari. Masih agak-agak. Yang matahari kayaknya enggak musuhan ke sana. Ya artinya ya ini katakanlah NU dan Muhammadiyah gitu. Cerita dari orang tua kita dulu mungkin agak kenceng di beberapa aspek ya. Misalkan soal perdebatannya. Soal maulid tidak maulid, soal kuno tidak kuno. Tapi hari ini di generasi
berikutnya sampai generasi hari ini sudah mulai perbedaan itu ya tidak untuk disikapi dengan cara bermusuhan gitu kan. Iya, Dan tapi ternyata kalau ini di daerah Bang Mamat sudah lebih dulu berjalan dengan dewasa gitu ya. iya. Makanya kayak misalnya ya, saya tuh tidak apa-apa tahlil. Saya agak beda lagi nih. Kemarin kayak bokap meninggal tuh. Bokap tiri ya, meninggal di fak-fakan. Terus kemudian, ini gimana tahlil? Kalau saya sih nggak usah. Ngaji aja. Makanan, bawa ke panti asuhan. Di sananya mau ngapain gitu, kan ada panti asuhan di fak-fak tuh. Mending kita bawa makanan deh ke panti asuhan gitu. Iya. Terus kemudian kalau orang yang datang ke sini, kita ngaji aja. Ngaji bareng-bareng. Gitu aja sebenarnya. Iya, tapi kan ini bapak tiri saya suka, ini kan orang tahlil juga, maksudnya sering kalau undangan tahlil apa datang gitu. Nah, gimana dong? Saya bilang, ya udah, oke. Saya lebih ringan lagi. Oke, silakan. Mau zikir ya, aku nggak mau bilang tahlil. Aku bilang zikir bareng ya, zikir bareng boleh meramaikan rumah ya, oke. Tapi tanpa kemenyan ya. Masalahnya adalah saya pernah mendengar langsung di saat saya nggak mau kemenyan. Karena ini asap kemenyan yang akan bawa doa kita ke sana. Saya nggak mau ada di dalam area itu. Ini beda lagi nih pemikiran. Nah, itu saya nggak mau. Itu ditanya tuh, ini kemenyan gimana? Nggak, Pak. Udah langsung aja. Mulai aja kita zikir aja tanpa kemenyan. Oh, bisa kan? Bisa kan? Iya, bisa. Aduh, tapi bagusnya ada. Tidak usah. Udah. Mau jalan-jalan aja tuh. Iya. Maksud aku kayak, ini kan aku udah pernah dengar tuh. Dan itu ada orang di situ juga gitu. Dengar langsung loh. Dengar langsung, di momen lain. Iya. Dan orangnya ada di situ biasa. Tapi kan nggak banyak tuh pemimpin tahlilan kan. Iya. Beberapa doang. Iya, yang udah langganan lah gitu kan. Itu yang pernah bilang, bahwa ini tuh nanti yang bawa. Ini, itu yang saya, wow, kita begini dong. Kalau saya berjalan dan ada yang memimpin zikir inilah, saya nggak mau bilang itu ini. Dan saya bilang, saya nggak mau ada 1, 3, 5, 7, 9 ganjil gitu. Enggak, tiap hari aja. Tiap hari aja kita isi gitu. Tiap hari aja kita izin, gitu kan. Jadi aku beda lagi dan bisa diterima aja kok. Bisa diterima. Banyak kisah bermula di sini. Dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri. Dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal. Terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina. Karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi.